Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sinta Wulansari, NPM 19124913. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Gangguan spektrum autisme adalah gangguan yang perkembangan otaknya yang mempengaruhi kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Seseorang yang mempengaruhi interaksi sosial disebut spektrum karena menunjukkan rentan yang lebar dari gejala-gejala dan tidak mampu serta keterampilan dari anak-anak yang gangguan ini. Kata autisme berarti dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti diri. Disebut autisme karena dari sejarahnya penanaman autisme ini untuk menunjukkan pikiran yang terpusat pada dirinya sendiri, bahwa anak-anak dengan autisme tersosialisasi secara sosial dan menjauh dari interaksi dengan orang lain. Gangguan perkembangan otak adalah gangguan yang terjadi dalam perkembangan bentuk otak maupun fungsi otak. Klarifikasi autisme. Gangguan autisme memiliki beberapa klarifikasi di dalamnya berdasarkan penjelasan dari Kayanarki. Yang klarifikasi gangguan autisme diantaranya sebagai berikut, yaitu klarifikasi autisme berdasarkan saat munculnya kelainan. Terdapat dua jenis autisme, yaitu autisme infantil berarti dari kata infant yang berarti bayi, sehingga istilah ini digunakan dalam menyebutkannya anak autis yang memiliki kelainan sejak lahir. Yang kedua, klarifikasi autisme berdasarkan interaksi sosial. Dan yang ketiga, klarifikasi autisme berdasarkan prodiksi kemandirian. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti. Beberapa para ahli menyebutkan penyebab gangguan autisme ini antara lain multifaktoral, gangguan biokimia, kombinasi makanan, kebersihan lingkungan, dan faktor obat-obatan. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua faktor penyebab gangguan autisme, yaitu hereditas dan biologis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang gangguan Down syndrome. Gangguan Down syndrome adalah salah satu ABK, anak berkebutuhan khusus, yang mana merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya perkembangan fisik perkembangan kromosom. Menurut Albert Buchman, yaitu anak cacat mental pada umum mempunyai kelainan yang lebih dibandingkan cacat lainnya. Down syndrome adalah salah satu kerusakan atau cacat fisik bawaan yang disertai keterbelakangan mental. Lidahnya tebal dan retak-retak atau terbelah, wajahnya pun datar, dan matanya miring. Adapun menurut Mangunsom, Down syndrome adalah mereka yang mempunyai kelainan yang sama dan penampilan wajar yang mirip satu dengan yang lainnya. Down syndrome terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, translokasi adalah suatu keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom yang lainnya. Yang kedua, mosaik adalah bentuk kelainan yang paling jarang terjadi, di mana hanya beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosomnya. Yang ketiga, trisomi 21 klasik adalah bentuk kelainan yang paling sering terjadi pada penderita Down syndrome, di mana terdapat tambahan kromosom pada 21 angka kejadian trisomi 21. Klarifikasi ini sekitar 94% dari semua penderita Down syndrome. Penyebab Down syndrome biasanya disebabkan oleh kegagalan dalam pembelajaran sel atau disebut
bahwa kegagalan dalam pembelahan sel terjadi pada saat pembuahan dan tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan ibu saat hamil. Dapat disebabkan antara lain yaitu adanya virus radiasi, penuaan sel telur, umur ibu. Wanita dengan usia lebih dari 35 tahun berisiko melahirkan bayi dengan Down syndrome dibandingkan dengan ibu usia muda. Selain dari penyebab lain dari Down syndrome adalah aniphase Lex, yaitu kegagalan dari kromosom atau kromonid untuk bergabung ke salah satu sel anak yang terbentuk pada pembelahan sel sebagai akibat keterlambatnya perpindahan atau pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, NPM 1912118886. Saya di sini akan melanjutkan kembali penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang ciri-ciri gangguan autisme dan Down syndrome dan strategi pendidikan dan pembelajaran anak yang autisme dan Down syndrome ini. Jadi, ciri-ciri khusus kebiasaan yang kita temui di kalangan masyarakat, yaitu anak yang memiliki penyakit seperti ini dari segi fisik. Dari segi fisik yang lebih menonjol ini, di mana kepala anak ini lebih kecil daripada anak normal biasanya, dan matanya sipit, dan matanya itu agak sipit dari orang normal biasanya. Di sela hidung yang mendatar, mulut yang agak kecil, mulut yang mengecil, dan lidah yang menonjol keluar. Kemudian dari segi tubuh, yaitu tubuhnya yang agak pendek, dan pendeknya itu berbeda dari anak normal biasanya. Nah, termasuk juga ruas jarinya pun juga berbeda dengan anak normal biasanya. Nah, jadi perbedaan tubuh fisik anak yang seperti ini dengan anak normal biasanya itu sangat berbeda. Anak yang memiliki penyakit seperti ini agak susah dan menderita berbagai defisit dalam belajar maupun perkembangan untuk belajarnya di sekolah. Dan sekolahnya pun bukan sekolah yang normal seperti kita, tetapi memang ada sekolah khusus untuk anak yang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk strategi pendidikan atau pembelajaran. Sebelum seorang pendidik memulai pembelajaran, seorang pendidik haruslah mengatur bagaimana strategi pembelajaran yang tepat untuk mengajar anak-anak yang seperti ini. Contohnya seperti mempertimbangkan tujuannya, dan si pendidik harus memahami betul karakteristik si peserta didik ini seperti apa, harus memilih materi pelajaran seperti apa yang harus digunakan untuk mengajar anak yang seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama yaitu materi, tujuan, dan media pembelajaran. Materi di sini yaitu di mana seorang pendidik itu harus mempelajari atau mengajar materi yang memang khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti anak autisme dan Down syndrome ini. Kemudian tujuannya agar anak yang memiliki penyakit seperti ini dapat belajar dan dapat bisa membedakan ini itu sama halnya dengan anak normal biasanya. Nah, jadi ketiga yaitu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran di sini tidak seperti kayak anak di sekolahan, yaitu belajar dengan serius. Tapi anak yang memiliki penyakit seperti ini memang seorang guru harus sifatnya ekstra dalam mengajar, yaitu dibuat semenarik mungkin, misalkan seperti menyusun puzzle atau bermain sambil belajar. Nah, yang dimana
media pembelajaran itu dapat mengasah otaknya dan bisa mengingat pembelajaran itu. Kemudian yaitu proses pendidikannya. Proses pendidikannya itu di mana anak disuruh melakukan aktivitasnya seperti di atas lantai. Nah, anak itu disuruh merangkak atau disuruh bermain-main memasukkan bola. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tentang evaluasi. Di mana evaluasi ini guru melihat perkembangan si anak ini, yaitu perkembangannya seperti mampu mengenal benda yang di sekitarnya, dapat membedakan seperti ini warna apa, misalkan, dan dapat menyusun puzzle dengan baik. Nah, jadi seorang guru sudah dapat melihat perkembangan anak tersebut, dan seorang guru untuk kemudian kedepannya bisa meningkatkan kembali sistem pembelajaran seperti apa yang harus digunakan untuk anak seperti ini, dan media pembelajaran seperti apa yang harus digunakan untuk anak yang seperti ini. Nah, kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.